Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Kita bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan IPS yang pada hari ini kita akan membahas beberapa materi. Salah satu materi yang kita bahas adalah globalisasi. Jadi, sebelum terlebih lanjut saya menjelaskan dan Bapak akan menjelaskan lebih rinci tentang globalisasi, Bapak harap kalian memperhatikan slide di atas. Jadi, globalisasi itu merupakan suatu proses yang di dalamnya kendala geografis terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut, yang artinya segala aspek kehidupan di muka bumi ini yang tentunya secara mengglobal baik itu sosial, lingkungan, budaya, ekonomi, dan politik ataupun keamanan yang aktivitasnya itu dialami oleh seluruh umat manusia yang semua terlibat aktif dalam proses tersebut. Misalnya penggunaan IT dan penggunaan handphone yang tentunya alat tersebut merupakan alat yang bisa digunakan dan dikonsumsi manusia secara massal. Itulah salah satu contoh yang namanya globalisasi. Kemudian selanjutnya, globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi itu ada 5. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Misalnya, sekarang anak-anak cenderung atau masyarakat cenderung itu menyukai budaya-budaya yang kebarat-baratan, yang meninggalkan budaya yang tradisional. Kemudian yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Misalkan contohnya penggunaan alat teknologi di bidang pertanian seperti traktor yang dulunya pakai hewan ternak seperti kerbau untuk membajak sawah, sekarang menggunakan traktor. Globalisasi di bidang ekonomi pun juga seperti ini, kehadiran SMS banking atau mobile banking yang dipergunakan oleh masyarakat untuk bagaimana transaksi uang dalam perbankan. Kemudian kemajuan iptek itu juga mengalami dampak yang begitu besar seperti beberapa penemuan-penemuan yang ada yang secara global yang mungkin hari ini kita bisa rasakan, yakni ya COVID. Nah, itu juga mengglobal karena pengaruh-pengaruh beberapa teknologi ilmu pengetahuan seperti vaksin. Yang kelima, globalisasi di bidang transportasi yang dulunya mungkin orang hanya berjalan kaki menggunakan hewan ternak, kuda, dan untuk beraktivitas, untuk bertransportasi itu sekarang bisa digunakan seperti misalkan yakni kereta api atau ojek online. Itu salah satu contoh bentuk-bentuk globalisasi. Kemudian selanjutnya itu dampak positif globalisasi. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, yang tentunya perkembangan teknologi ini bisa kita katakan bahwa itu sangat-sangat begitu cepat dan begitu efektif dan efisien. Bagaimana perkembangan teknologi itu orang sekarang sudah menggunakan sebaik mungkin. Misalkan penggunaan handphone, IT, adanya data seluler, WiFi yang digunakan akses untuk menerima segala informasi yang begitu instan, cepat, dan tepat. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ya, sekarang kan semua kita ketahui bahwa anak-anakku sekalian, kita berita secara tidak sadar mudah untuk mengakses sehingga efektivitas dan efisiensi itu terasa terhadap lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, komunikasi semakin cepat dan mudah karena berbagai macam media platform yang ada hari ini disediakan oleh para platform itu mudah untuk diakses oleh masyarakat. Dengan mudahnya dunia itu mudah digenggam sehingga menyebabkan aktivitas masyarakat dalam lingkungan tersebut mampu menemukan komunikasi dengan banyak. Kemudian dampak negatif globalisasi adalah westernisasi. Ya, sekarang kita ketahui kebarat-baratan, sikap dan pandangan orang kebarat-baratan cenderung paham kebarat-baratan lebih tinggi daripada paham ketimuran. Sesungguhnya itu keliru, sangat keliru, karena tentu apapun yang dianut dalam
sebuah budaya atau adat istiadat dan tradisi secara masyarakat tradisional, perlu kita berpegang teguh dalam melestarikan dan memberdayakan yang namanya budaya. Kemudian dampak negatif yang kedua, demoralisasi, yang mungkin kita bisa saksikan kekurangnya kesadaran aktivitas masyarakat dalam memahami karena akibat akses informasi yang begitu banyak sehingga masyarakat tidak terlalu sulit untuk bijak untuk menerima komunikasi sehingga mampu mendapatkan informasi yang tidak benar atau istilahnya yang namanya hoax. Kemudian yang ketiga itu kriminalitas. Cenderung dalam kriminalitas ini dampak globalisasi yang itu adalah ke ekonomi. Bagaimana manusia itu untuk mempengaruhi dirinya dalam memenuhi kebutuhan itu dengan cara-cara yang jahat atau kriminalitas dengan berbagai aspek-aspek kebutuhan yang tentunya bisa menimbulkan kejahatan atau keamanan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Itu mungkin yang ingin Bapak sampaikan tentang dampak-dampak globalisasi. Jadi sekian dan terima kasih pertemuan kali ini. Mohon kiranya kita bisa belajar bersama-sama anakku sekalian, dan saya dari Pak Andi, Pak Rudin, sekian dan terima kasih. Kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih.